Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Charles Putra Perkasa. Saya akan membawakan materi yaitu makna dari pengertian dan juga term. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Charles Putra Perkasa. Saya dari kelas Logika Dasar A dan juga NPM saya 220401010007. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan membawakan materi makna dari pengertian dan juga term. Di sini ini nama saya dan juga kelas prodi dan juga NPM saya bisa kalian baca sendiri. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Pengertian merujuk pada pemahaman atau penjelasan yang diberikan untuk mengklarifikasi makna atau sifat dari suatu konsep, objek, atau istilah. Pengertian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu. Jadi pengertian ini sama kayak definisi ya, atau pengertian ini mendefinisikan atau penjelasan dari suatu kata atau konsep. Pengertian dan definisi ini memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama menjelaskan tentang suatu hal, kata benda atau konsep. Ya, tujuan dari pengertian tadi adalah memberikan penjelasan dan informasi terhadap sesuatu yang ingin diketahui serta mencari makna dari kata tersebut. Contoh-contoh pengertian ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam bahasa, ilmu pengetahuan, dan juga bidang-bidang lainnya ya. Ciri-ciri pengertian ini ada 4. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, memberikan penjelasan yang lengkap dan rinci. Yang ketiga, digunakan untuk memberikan fakta atau informasi. Dan yang keempat, dapat digunakan dalam karya ilmiah ataupun fiksi. Contoh-contoh dari pengertian sendiri itu kayak tadi yang tertulis tadi, ada contoh-contoh dalam berbagai bidang. Mungkin bidang yang pertama kita ambil dari bidang bahasa. Pengertian dalam bahasa, misalnya pengertian kata kebahagiaan. Kebahagiaan adalah perasaan positif dan kepuasan dalam kehidupan seseorang, seringkali berhubungan dengan kecakupan materi, hubungan sosial yang baik, dan pemenuhan kebutuhan operasional. Itu contoh pengertian dalam bahasa ya. Mungkin ada lagi dalam pengertian dalam ilmu pengetahuan. Pengertian hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama juga dikenal sebagai prinsip inersia, menyatakan bahwa benda akan tetap bergerak atau tetap dalam keadaan diam kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Masih banyak lagi contoh-contohnya dalam teknologi, sejarah. Sejarah ini mungkin pengertian Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945 yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia dengan sekutu dan poros sebagai dua koalisi utama yang terlibat. Masih banyak ya contoh-contohnya, kalian bisa searching sendiri. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah makna dari term. Term sendiri kalau saya translate ke bahasa Indonesia itu artinya istilah ya. Di sini term ada dalam logika adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Term dapat berupa kata tunggal atau rangkaian kata yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung. Term juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada term singular. Term yang menunjukkan suatu objek saja, misalnya gunung tertinggi di Indonesia atau presiden pertama RI. Yang kedua ada term partikular. Term yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, misalnya beberapa mahasiswa atau tidak semua rumah. Ketiga ada term universal. Term yang menunjukkan
seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang dikecualikan. Contohnya ini semua buku atau setiap manusia, itu kan mencakup semuanya. Yang keempat ada term kolektif, term yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Misalnya keluarga atau angkatan bersenjata. Ya, itu tadi pengertian makna dari pengertian dan juga term. Semoga kalian dapat memahami. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.